Ku coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku. Sungguh ku tak mampu. Sadarku kini aku tak berarti tanpa dirimu, Tuhan, yang selalu menolongku. Harus ku akui, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bila engkau jauh dariku, bila kau tak peduli lagi. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami mau berkarya di dalam kehidupan kami. Tapi sebelum kami berkarya, melanjutkan kehidupan kami mau bersekutu bersama Tuhan. Kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini, Tuhan, menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Perlengkapi kami, Tuhan, kuasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat 4, demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah badai dan gelombang hidup, apa yang kita ingini? Di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup, apa yang kita harapkan di tengah-tengah kehidupan kita? Mungkin saja ketika gelombang dan badai hidup sedang menerpa kehidupan kita, pergumulan dan tantangan hidup sedang menghimpit kehidupan kita. Mungkin saja hal yang kita inginkan, hal yang kita harapkan adalah gelombang dan badai hidup itu tenang. Pergumulan dan tantangan hidup itu sirna. Apa yang membuat pergumulan atau tantangan hidup itu ada? Apakah itu orang lain, musuh-musuh kita, yang kita harapkan adalah orang itu binasa, atau orang itu lari dari kehidupan kita, sehingga gelombang dan badai hidup itu tenang, pergumulan dan tantangan hidup itu selesai. Pasti itu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Daud justru berbeda. Di tengah-tengah badai dan gelombang hidup yang sedang mengancam kehidupannya, yang sedang bergelora pada waktu itu, tantangan dan pergumulan hidup yang begitu berat,
musuh-musuh melawan dia. Dan bahkan Daud merasakan keluarganya, orang tuanya sekalipun meninggalkan dia. Dia merasa sendiri. Tidak ada pertolongan yang bisa diharapkan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di tengah-tengah badai, gelombang hidup, pergumulan dan tantangan hidup, Daud justru menginginkan yang berbeda. Apa yang diinginkan Daud, apa yang diharapkan Daud di dalam kehidupannya? Hanya satu, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, diam di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Berarti diam di dalam rumah Tuhan. Daud menginginkan dia selalu dekat dengan Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan. Yang dimaksudkan Daud adalah bukan berarti Daud diam di dalam bait suci seumur hidupnya. Daud berdiam diri di bait Allah seumur hidupnya, tidak. Tetapi yang dimaksudkan diam di dalam rumah Tuhan adalah kedekatan relasi kita dengan Allah. Jadi Daud pada waktu itu, di tengah-tengah pergumulan hidupnya, di tengah-tengah tantangan, badai dan gelombang yang sedang menerpa hidupnya, Daud membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Daud membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan, ketika diam di dalam hadirat Tuhan, Daud bisa menikmati, menyaksikan kemurahan Tuhan. Daud bisa menikmati bait Allah. Di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah, ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Sehingga Daud ketika di tengah-tengah pergumulan dan badai hidup yang sedang dia hadapi, dia berdoa berpengharapan kepada Tuhan. Dia berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menyaksikan bagaimana Tuhan memberi pertolongan, memberi jalan keluar, memberikan hikmat kepada Daud untuk mengatasi tantangan hidup, pergumulan, badai dan gelombang hidup yang sedang dia hadapi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita juga pada saat ini sedang di dalam badai dan gelombang hidup yang menerpa kehidupan kita. Mungkin saat ini kita juga sedang di dalam pergumulan dan tantangan hidup yang begitu berat di tengah-tengah kehidupan kita. Kita belajar dari Daud. Mari berdiam diri sejenak. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam bait-Nya yang kudus. Melalui doa kita, kita berseru berpengharapan kepada Tuhan. Kita tanggalkan sebentar pergumulan hidup kita, dan kita berdiam di dalam hadirat Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait Tuhan. Di situ kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan sukacita. Sehingga setelah kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, kekuatan dan sukacita, kita akan mampu menghadapi tantangan dan badai hidup. Mari saudara, sebesar apapun badai yang sedang menerpa kehidupan kita, sebesar apapun tantangan dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita sujud di altarnya Tuhan, masuk ke dalam bait Allah, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya, menikmati sukacita sorgawi, menikmati kasih Allah, supaya kita merasakan ketenangan dan kedamaian. Sebesar apapun gelombang itu, sebesar apapun badai itu, sekuat apapun pergumulan itu,
kita pasti mampu menghadapinya. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada hari ini. Begitu banyak badai dan gelombang hidup yang menerpa kehidupan kami. Begitu banyak tantangan dan pergumulan hidup yang menghimpit kehidupan kami. Tapi di tengah-tengah badai dan gelombang yang dahsyat, di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup yang menekan dan menghimpit kami, kami mau Tuhan datang ke hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu. Karena ketika kami membangun relasi kami dengan Tuhan, kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami kuat, kami mampu, kami sanggup, karena Tuhan yang menolong kami. Dan Tuhan yang akan berperkara di atas pergumulan hidup kami. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Untuk itu Tuhan ajari kami untuk selalu mampu berdiam di dalam bait-Mu, menikmati bait-Mu dan menyaksikan kemurahan-Mu. Supaya kami merasakan ketenangan, kedamaian, sukacita, dan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan menjadi jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini di tengah pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang menopang kehidupan mereka, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang ada di tengah-tengah Runggun, Banjarmasin. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin setiap anak-anak-Mu ini. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken yang melayani di tengah-tengah Runggun ini. Supaya di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Supaya mereka juga merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, merasakan sukacita, dan mendapatkan kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, melalui kehidupan setiap jemaat-Mu, mereka tetap senantiasa mampu menjadi saksi Kristus dan menyaksikan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sepanjang hari ini Bapa, hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tetap tangguh menjalani badai hidup. Tuhan Yesus memberkati.